Ibu-ibu, ikhwan, akhwat sekalian untuk menyiapkan diri, kemudian juga bisa membagikan informasi tentang ngaji online pagi pada pagi hari ini. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, suatu kesyukuran bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan rahmat, nikmat beserta hidayahnya sehingga kita semua masih bisa bertemu kembali di ngaji online pagi atau ngopi bareng IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema berguru pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pembahasan hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa meneladani beliau, bisa mempelajari beliau, sehingga kita semua bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa semoga kita semua bisa melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setiap Sabtu pagi, IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan ngaji online pagi ya atau ngopi bareng IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sudah berjalan dan alhamdulillah terus berlangsung agenda ngaji online pagi, maka bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat sekalian juga bisa membagikan informasi tentang ngaji online pagi kepada teman-teman atau kerabat dekat, ya. Keluarga juga dipersilahkan. Sehingga banyak yang mendapatkan manfaat dari ngaji online pagi pada Sabtu pagi. Pada pagi hari ini, insya Allah kita dibersamai oleh Ustadz Ahmad Dahlan LCMA yang beliau sudah bersama kita dan kita akan melanjutkan pembahasan pada hadis ke-9. Kemarin kita sudah membahas hadis ke-8 bagian kedua dan sudah insya Allah sudah selesai dan kita melanjutkan ke hadis ke-9 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan diri bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang memiliki catatan sebelumnya bisa dibuka terlebih dahulu, dipersiapkan, dan kita juga mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita buka ngaji online pagi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Ustadz Ahmad Dahlan sudah hadir bersama kita. Kepada Ustadz Ahmad Dahlan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adda lil muttaqina jannatin na'im muttaqiina ala sururin mutaqabilin yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah maliku yaumiddin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syafi'ina wa habibina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقاء رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis online pagi ini. Semoga menjadi sebuah kebiasaan yang baik
sebuah amalan yang kita lakukan secara kontinu, suatu amalan yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai amalan yang paling baik adalah khairul amali khairul khairul a'mali ma adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang paling kontinu walaupun sedikit. Semoga yang kita ikhtiarkan untuk kita lakukan secara rutin ini menjadi sebuah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha di majelis ini untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Tentunya kita berusaha untuk memahaminya dengan baik, tidak secara tekstual tetapi melihat berbagai aspek seperti yang diajarkan oleh para ulama. Sedikit membahas mengenai proses memahami hadis dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, Syekh Qardawi di antaranya menyebutkan bahwa hal yang paling asas atau prinsip-prinsip utama dalam berinteraksi dengan sunnah di antaranya yang pertama adalah memastikan kesahihan hadis. Bahwa hadis yang kita ingin fahami ini dan ingin kita amalkan haruslah hadis yang sahih. Hadis yang sahih artinya hadis yang kita yakini setelah melakukan penelitian yang mungkin dilakukan oleh manusia, kita yakini bahwa itu adalah sabda Nabi atau penjelasan mengenai perbuatan Nabi Muhammad SAW. Memilih hadis yang sahih ini sangat penting karena apa? Karena ketika kita meyakini sesuatu itu dari Nabi, maka kita merasa tenang bahwa kita melakukannya memang benar-benar yang kita lakukan adalah ajaran Nabi. Berbeda kalau hadis itu lemah. Kalau hadis lemah artinya kita masih ragu apakah betul itu adalah sabda Nabi dan apakah betul itu perbuatan Nabi. Apalagi kalau palsu. Karena kalau palsu berarti bukan hadis. Kalau bukan hadis berarti itu bukan perbuatan Nabi dan bukan sabda Nabi. Itu adalah perbuatan manusia biasa atau sabda manusia biasa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Oleh karena itu, para ulama kemudian membangun sebuah ilmu yang sangat kompleks sekali disebut dengan ulumul hadis, yang di dalamnya mencakup berbagai cabang-cabang ilmu. Maka namanya ulumul hadis, bukan ilmul hadis. Ulum jamak dari ilm, yang artinya ilmu-ilmu, karena di dalamnya banyak sekali ilmu, cabang-cabang ilmu. Dalam rangka untuk memastikan hadis itu benar-benar sahih. Walaupun demikian, dalam kasus-kasus tertentu, dalam situasi tertentu, terkadang para ulama menggunakan hadis yang lemah dengan syarat-syarat tertentu ya. Misalnya Imam Ahmad yang beliau menggunakan hadis lemah dalam kondisi ketika beliau tidak menemukan hadis sahih dalam tema tersebut. Beliau mengatakan al-haditsud dhaif indi khairun eh, khairun min aqwalir rijal min ra'yir rijal. Al-haditsud dhaif indi khairun min ra'yir rijal. Pendapat hadis yang lemah itu menurut saya lebih baik daripada pendapat manusia. Karena hadis yang lemah tidak menunjukkan bahwa pasti itu salah, tetapi ada kemungkinan itu juga sabda Nabi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di hadis yang ke-9 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah yang temanya mengenai melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum."
fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mana haitukum anhu, apa-apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang merusak, membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyaknya perselisihan mereka kepada para nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, juga Ibnu Majah dalam sunannya, kemudian An-Nasai juga dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam beberapa jalur periwayatan yang berbeda, ada 4 jalur yang beliau sampaikan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Artinya hadis ini cukup banyak jalur periwayatannya dan disepakati sebagai hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan mengenai perintah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus melaksanakan perintah Rasul dan meninggalkan larangan beliau? Karena beliau adalah wakil dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan syariat Allah di atas muka bumi ini. Maka ketika Rasulullah memerintahkan atau melarang, artinya itu adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah ketika sudah menjadi rasul, ketika sudah diangkat menjadi rasul, maka beliau dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal yang mempunyai pengaruh terhadap hukum yang akan dijadikan sebagai hukum bagi manusia. Artinya ketika Rasulullah salah, tidak mungkin Rasulullah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapati misalnya dalam beberapa kasus Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena Rasulullah salah dengan ijtihadnya, dengan pilihannya. Ketika Rasulullah misalnya berijtihad untuk berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, orang-orang kaya, dengan harapan bahwa kalau orang-orang yang menjadi pemimpin ini, orang-orang kayanya, para pembesarnya masuk Islam, maka yang di bawahnya, orang-orang yang ikut kepada pembesar ini pasti juga akan masuk Islam. Kemudian Rasulullah fokus kepada pembesar dan kemudian meninggalkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Dan kemudian itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, dan seterusnya. Itu adalah bentuk koreksi yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Juga ketika misalnya Rasulullah mengampuni tawanan perang Badar ya. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan afallahu anka, bukan mengampuni tawanan perang Badar. Ketika Rasulullah SAW memberi maaf, memberi izin kepada orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk. Karena setelah perang Tabuk selesai, ya waktu itu tidak jadi berperang ya. Rasulullah kembali ke Madinah, itu orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, mereka datang kepada Rasulullah kemudian menyampaikan izinnya masing-masing ya, izin yang bohong tentunya. Rasulullah Allah kemudian mengatakan afallahu anka lima adzinta lahum. Semoga Allah mengampunimu, kenapa engkau memberikan izin kepada mereka sampai engkau mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Harusnya kalau kamu cek dulu begitu, siapa yang jujur, siapa yang berdusta. Baik. Jadi intinya adalah bahwa Rasulullah adalah sebagai wakil Allah untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada manusia. Oleh karena itu ketika Rasulullah bersabda, sabdanya
setara dengan Al-Quran secara kedudukannya sebagai sumber agama Islam. Ya, oleh karena itulah kemudian para ulama mengatakan bahwa sumber Islam itu ada dua, Quran dan Sunnah. Yang paling utama adalah Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa menggunakan Al-Quran saja, kita tidak bisa juga menggunakan As-Sunnah saja. Keduanya harus saling beriringan. Orang-orang yang disebut dengan Al-Quraniyun atau ingkarus sunnah, orang-orang yang tidak menerima hadis, ya mereka tidak akan bisa menjalankan agama Islam dengan baik. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak didetailkan dalam Al-Quran. Misalnya hal yang paling krusial adalah sholat misalnya. Ya. Sholat tidak ada penjelasan detailnya dalam Al-Quran. Mengenai bacaannya, jumlah rakaatnya, kemudian sujud bagaimana, rukuk bagaimana, i'tidal bagaimana, tidak ada penjelasannya. Itu semua didapatkan dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang aku larang, kamu tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, kamu lakukan. Karena statusku ini sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal bahwa apa yang aku sampaikan adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu difahami bahwa memahami perintah dan larangan Rasulullah SAW itu tidak boleh secara tekstualis, sehingga kemudian misalnya begini ya, ada yang mengatakan pokoknya yang Rasulullah larang itu berarti haram. Yang Rasulullah perintahkan pokoknya lakukan karena itu berarti wajib. Nah, ini berarti wajib dan berarti haramnya ini tidak tepat. Tidak semua yang Rasulullah larang itu menjadi haram dan tidak semua yang Rasulullah perintahkan tidak menjadi wajib. Tidak semua. Ini harus kita pahami. Walaupun secara hukum asalnya ya, al-aslu, hukum asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Perintah menunjukkan kewajiban, hukum asalnya. Larangan hukum asalnya menunjukkan haram. Tetapi tidak semua perintah menunjukkan wajib dan tidak semua larangan juga menunjukkan haram. Kadang-kadang larangan menunjukkan makruh. Demikian juga kadang perintah menunjukkan sunnah. Bahkan kalau perintah ini nanti kita akan lihat banyak sekali dalam Al-Quran. Perintah tetapi ternyata bukan makruh, bukan wajib, bukan sunnah, tapi malah mubah. Atau bahkan perintah tapi sebenarnya dalamnya tidak ada hukum apa-apa misalnya. Itu adalah misalnya yang kita jelaskan beberapa hal ya. Di antaranya misalnya itu adalah menghinakan atau mengancam, tapi dengan perintah. Ya. Jadi ini perlunya kita memahami dalil tidak secara tekstualis. Ada sebagian orang mengatakan begini, ya ini kan Nabi sudah memerintahkan, pokoknya lakukan aja lah, gitu. Lakukan aja, nggak usah mikir apa-apa. Tentunya kalau kita mengatakan demikian, begini, semangat untuk melakukan perintah Rasulullah dan meninggalkan larangan Rasulullah ini sangat baik. Semangatnya sangat baik. Tetapi harus dipahami bahwa agama Islam ini adalah agama yang dia bisa diamalkan oleh seluruh manusia dengan semua kondisinya. Dengan semua situasi dan kondisinya, dengan semua keterbatasan dan kelebihannya. Semua orang bisa melakukannya. Itulah mengapa kemudian Islam itu mempunyai karakteristik di antaranya adalah fleksibel. Karena kalau dia tidak fleksibel, tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, di antara fleksibilitas ini adalah bahwa tidak semua perintah menunjukkan kewajiban dan tidak semua larangan menunjukkan haram. Ada sebagian perintah yang sebenarnya dia mubah saja. Perintah tapi mubah. Jadi mubah itu artinya kalau kita lakukan nggak dapat pahala, kita tinggalkan juga nggak berdosa. Nah, ini harus kita pahami. Sehingga kemudian kita mendudukkan semua nas-nas hadis, perintah Rasulullah atau melarang Rasulullah dalam hadis itu dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan yang seharusnya. Jadi tidak semua larangan menunjukkan haram, tidak semua larangan menunjukkan makruh. Ada yang haram, ada yang makruh. Demikian juga tidak semua perintah menunjukkan wajib, tidak semua menunjukkan sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang mubah, bahkan ada yang lain-lain. Nanti kita lihat misalnya di sini.
kita bahas tentang perintah saja dulu ya, karena yang itu yang banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab usul fikih. Dalam bahasa Arab, al-amru atau perintah itu menggunakan empat bentuk kata, empat bentuk gaya, apa namanya, uslub ya. Cara menunjukkan perintah itu dengan empat bentuk. Yang pertama adalah dengan fi'il amar. Fi'il amar itu kata kata kerja perintah. Misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata aqimu dan dirikanlah as-shalah salat wa atu dan tunaikanlah az-zakah zakat. Wa aqimu wa atu dan warka'u ini semua adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Yang kedua, menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini kata kerja tapi bukan perintah. Kata kerja yang menunjukkan sebenarnya mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan atau terus-menerus dilakukan. Itu namanya fi'il mudhari'. Tetapi fi'il mudhari'nya dikasih lam al-amri, lamul amri. Lam yang menunjukkan perintah. Nah, itu juga menjadi perintah begitu. Fi'il mudhari' tapi menunjukkan perintah kalau ada lamnya. Misalnya wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi. Wal takun. Biasanya lamul amri diartikan dan hendaklah. Hendaklah itu kan perintah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, dan hendaklah ada di antara kalian sebagian orang, sebagian kelompok yang menyeru kepada kebaikan. Ini perintah tapi menggunakan fi'il amr. Yang ketiga, menggunakan isim masdar. Isim masdar ini pengganti fi'il amr sebenarnya ya. Pengganti kata kerja perintah. Misalnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, itu tidak ada kata perintahnya, tetapi ada ihsanan. Ihsanan ini isim masdar, yaitu mengganti fi'il amar. Jadi kalau sebenarnya kalau dimunculkan juga ada perintahnya, wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Tapi dibuang kata kata kerja perintahnya, digantikan dengan isim masdar saja. Yang terakhir dengan isim fi'il amar. Isim fi'il amar ini isim tetapi dia kata benda tetapi menunjukkan perintah. Misalnya alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Hendaklah kalian fokus kepada diri kalian, wala yadurrukum man dhalla idza hadaitum, tidak akan memudaratkan kepada kalian orang-orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Jadi bentuk fi'il amar. Nah, bentuk perintah dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab sendiri atau dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Illa ma dalla dalilun ala khilafihi. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah bukan untuk, tidak menunjukkan kewajiban. Jadi artinya bahwa ada beberapa, bahkan banyak perintah-perintah dalam Al-Quran maupun hadis yang tidak menunjukkan kewajiban. Terus menunjukkan apa? Ini kita ambil yang dalam Al-Quran saja. Banyak yang bisa diambil dari, mana yang bisa diambil dari perintah. Misalnya yang pertama, sunnah. Jadi perintah menunjukkan sunnah, bukan wajib. Misalnya Allah berfirman, fakatibuhum in alimtum fihi khairan. Ini ayat mengenai, konteksnya adalah mengenai kalau ada orang-orang, kalau ada budak-budak yang mereka ingin merdeka. Ini dalam konteks zaman dulu ketika masih ada budak ya. Kalau ada budak-budak yang ingin merdeka dengan cara mukatabah. Mukatabah ini artinya adalah budak ini membayar harganya kepada tuannya dengan cara mengangsur. Itu namanya mukatabah. Ya dengan cara apa ya? Dia harus bekerja begitu. Dia dikasih kesempatan kepada oleh tuannya untuk bekerja. Jadi dia ingin merdeka dengan cara membayar harga dulu, ketika dia dibeli dengan harga berapa ya? Karena waktu itu manusia diperbudakkan, diperjualbelikan. Maka di sini perintahnya fakatibuhum, maka lakukanlah mukatabah kepada kalian in alimtum fihim khaira, kalau kalian mengetahui bahwa dia ini adalah, kalau mereka ini adalah budak-budak itu ada kebaikan di dalamnya. Jadi ini perintahnya tidak wajib.
Tidak harus kalau ada budak yang ingin mukatabah harus dilakukan mukatabah, enggak. Tapi kalau dilakukan mukatabah lebih baik karena itu artinya menolong orang atau menolong manusia, eh, apa namanya, membebaskan dirinya dari perbudakan. Nah, ini contohnya banyak ya yang apa namanya, perintah tapi menunjukkan sunnah. Nanti kita lihat terutama dalam masalah adab atau akhlak Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti kita, ini hal yang penting ya. Kadang-kadang ada orang sangat tekstualis mengatakan pokoknya Rasulullah nyuruh kita untuk makan dengan tangan kanan berarti makan dengan tangan kiri dosa, haram. Nah, ini perlu kita koreksi nanti. Baik, mana yang lain dari perintah adalah irsyad, memberikan petunjuk, ngasih tahu gitu, cara yang benar. Ini tidak ada hukumnya. Maksudnya tidak menjadi wajib, tidak menjadi sunnah. Ya kalau hukumnya secara fikih mubah, tapi intinya adalah perintah itu untuk memberikan pengajaran atau petunjuk. Misalnya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang sampai waktu yang ditentukan, hutang piutang dengan cara dikasih batas waktu ya, entah nanti dibayar kontan atau dibayar secara mengangsur, faktubu maka tulislah. Nah, perintah tulislah ini ngasih tahu cara melakukan akad yang baik ketika hutang piutang itu dengan cara tertulis, ada dokumennya, ada hitam di atas putihnya. Apakah kalau hutang piutang tanpa dokumen boleh? Boleh, sah-sah, nggak apa-apa. Tetapi lebih baik kalau ada dokumennya. Karena kalau ada perselisihan, kalau ada sengketa, bisa diselesaikan dengan berdasarkan dokumen tersebut. Artinya kalau misalnya orang berhutang tapi tidak ada dokumen juga tidak menjadi masalah. Karena perintahnya di sini adalah untuk menjelaskan atau memberikan petunjuk, memberikan pengajaran bagaimana cara yang baik untuk melakukan hutang piutang. Kemudian mana yang lain adalah mubah. Jadi perintah tapi maknanya mubah justru. Mubah itu ya kalau dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Ketika Allah berfirman misalnya Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu wala tusrifu. Ini bukan yang wala tusrifunya ya, tapi wa kulu washrabunya perintahnya. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Makan dan minum itu mubah. Jadi kita makan itu ya boleh, nggak makan juga nggak apa-apa. Ya, minum juga demikian. Kan itu untuk diri kita sendiri ya. Ini dalam kondisi normal maksudnya. Setiap hari ini kita makan juga nggak dapat pahala, minum juga nggak dapat pahala, nggak minum juga nggak dosa, nggak makan juga nggak dosa. Hukum asalnya begitu kalau dalam perbuatan yang mubah, dalam perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi kan dulu dalam penjelasan mengenai niat di hadis yang pertama kita mengatakan bahwa kalau kita melakukan hal yang sebenarnya mubah, tapi kita niatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka ibadah, maka bisa menjadi ibadah. Jadi ibadah artinya ada pahalanya. Misalnya kalau kita makan dengan niat menguatkan tubuh, kalau kita tubuhnya kuat, bisa beramal soleh yang banyak, bisa beribadah yang banyak. Maka niat itu sendiri membuat amal itu menjadi ada nilainya. Tetapi perintah wakul wasyarabu ini walaupun perintah tapi artinya adalah mubah. Boleh makan, boleh minum. Selanjutnya adalah ancaman. Nah, ini perintah tapi ancaman. Misalnya dalam Fussilat 40, innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna anna alaina. Sesungguhnya orang yang ilhad, orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka tidak samar bagi kami. Allah tahu mereka semuanya. Afaman yulqa finnari khairun aman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka lebih baik daripada orang yang merasakan keamanan pada hari kiamat yang masuk surga? I'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. I'malu ma syi'tum artinya lakukanlah apapun yang kalian mau. Lakukan ini perintah. Lakukanlah apapun yang kalian mau. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang kamu lakukan. Nah, perintah melakukan apapun ini maknanya bukan wajib atau sunnah atau apa, tetapi justru ancaman. Karena di sini di ayat di konteks sebelumnya Allah mengatakan
Emang lebih baik orang yang masuk neraka daripada orang yang masuk surga? Kan enggak. Orang yang masuk neraka lebih buruk daripada yang masuk surga. Maka kalau kalian mau masuk neraka ya i'malu masyitum. Lakukan apa yang kamu lakukan, begitu. Lakukan apa yang kamu inginkan. Ini berarti ancaman. Artinya kalau kamu melakukan apapun yang kamu inginkan, berarti kamu akan masuk neraka. Yang kelima, memuliakan. Misalnya dalam surat Al-Hijr 46 ketika Allah menyuruh bercerita mengenai nanti ketika di surga, orang-orang itu masuk surga dikatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surga itu dengan salamin, dengan keselamatan, aminin dan merasa aman. Nah, ini perintah masuk ini untuk memuliakan. Jadi dimuliakan suruh masuk surga. Mana yang lain melemahkan wa in kuntum fi raibin Al-Baqarah 23 wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan apabila kamu merasa ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami kepada Rasulullah Muhammad, fa'tu bi suratin. Fa'tu ini perintah. Fa'tu bi suratin, datangkanlah satu surat min mithlihi seperti dalam Al-Qur'an. Nah, ini namanya ta'jiz ya kalau dalam bahasa Arabnya ta'jiz. Ta'jiz itu membuat orang yang diajak berbicara ini menjadi semakin lemah. Karena perintah untuk mendatangkan Al-Quran, mendatangkan surat, membuat surat seperti dalam Al-Quran adalah sebuah perintah yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Manusia tidak akan mampu membuat surat seperti dalam surat Al-Quran. Maka ini tujuannya adalah membuat yang diajak bicara ini semakin lemah, semakin merasa nggak mampu untuk menantang untuk membuat Al-Quran. Yang selanjutnya di antara makna amar adalah membuka kedustaan. Menjelaskan bahwa mereka sebenarnya ini berdusta begitu. Qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, orang Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan wahai Muhammad, hatu. Kata hatu artinya datangkanlah burhanakum, hujjah kalian, argumentasi kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang orang-orang yang benar. Datangkan argumentasi yang kuat seperti yang kalian klaim bahwa hanya orang Yahudi dan Nasrani yang masuk surga. Datangkan argumentasinya. Nah, perintah datangkan ini untuk membuka kedustaan mereka bahwa mereka tidak punya argumentasi untuk mengatakan itu. Bahwa apa yang mereka katakan hanyalah kedustaan ketika mengatakan hanya Yahudi dan Nasrani yang masuk surga. Yang kedelapan, makna amar adalah memohon, berdoa. Nah, semua doa itu kebanyakan ya. Itu menggunakan fi'il amar. Fi'il amar itu perintah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, atina, datangkan kepada kami fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan. Kata datangkan kepada kami itu kan perintah. Tapi perintah maknanya berdoa atau memohon. Jadi Bapak dan sekalian, tidak semua perintah menunjukkan wajib ya. Ada perintah yang kadang-kadang menunjukkan sunnah. Maka harus kita pahami dengan baik. Artinya fungsinya apa sih sebenarnya kita menjelaskan ini? Menjelaskan ini fungsinya adalah supaya kita tidak kemudian menjadi tekstualis sekali dalam memahami hadis terutama atau Al-Quran. Yang ada ketika ada perintah Rasul menyuruh melakukan ini, berarti kita harus melakukannya. Tidak harus. Kita harus lihat dulu konteksnya bagaimana, maknanya bagaimana, dan itu hukum yang ditunjukkan dari perintah itu bagaimana. Karena tidak semua perintah menunjukkan kewajiban. Bisa jadi itu sunnah. Demikian juga nanti larangan tidak semua menjadi haram. Ada sebagian yang makruh. Beberapa kaidah mengenai perintah atau al-amru ya. Yang pertama adalah ini saya ambil beberapa saja. Sebenarnya banyak kalau kita membaca buku-buku ushul fikih ada banyak kaidah mengenai perintah ini. Yang pertama adalah al-amru bisyai amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu itu adalah perintah kepada sarana untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Perintah menegakkan salat itu artinya adalah perintah juga untuk melakukan sarana bisa dilakukannya salat. Apa sarana dilakukannya salat? Ya berwudu.
Karena orang yang tidak berwudu tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya artinya dia tidak menegakkan sholat. Maka wa aqimus sholah, perintah untuk melaksanakan sholat adalah perintah untuk berwudu juga, gitu maksudnya. Nah ini berlaku dalam banyak sekali hal ya. Artinya ketika kita diperintahkan Allah melakukan sesuatu, itu sebenarnya juga ada sarana yang untuk di sarana yang harus dilakukan untuk mencapai sesuatu itu, suatu perintah itu tetap harus dilakukan juga. Misalnya, perintah untuk memberi nafkah kepada keluarga bagi laki-laki. Itu adalah perintah untuk bekerja juga, ya kan? Karena kalau orang tidak bekerja nggak bisa beri nafkah ya, kecuali kalau dia eh, lahir dalam kondisi kaya raya. Misalnya orang tuanya punya harta kekayaan yang tidak habis 7 turunan, ya. Tapi normalnya orang kan dia harus bekerja kalau supaya dapat uang. Nah, berarti perintah memberi nafkah itu kepada keluarga adalah perintah untuk bekerja. Berarti bekerja juga diperintahkan begitu. Nah, kalau misalnya memberi nafkah itu wajib, maka bekerja juga menjadi wajib. Sebagaimana sholat itu diperintahkan, sholat itu wajib, maka wudhu juga menjadi wajib. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang akan seperti ini kita dapatkan. Kemudian kaidah yang lain, al-amru ba'dan nahyi, ini bukan yu'idu ya, yadullu alal ibahah. Ini salah ketik. Al-amru ba'dan nahyi yadullu alal ibahah. Perintah setelah larangan menunjukkan mubah. Jadi kalau Rasulullah misalnya pertama melarang sesuatu, setelah itu kemudian Rasulullah memerintahkannya, berarti sesuatu yang dulunya dilarang menjadi diperintahkan, itu adalah menjadi mubah. Contohnya adalah sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Kata sekarang ziarahlah itu menunjukkan mubah karena dulunya dilarang. Karena sebelumnya dilarang. Walaupun ziarah kubur bisa menjadi sunnah, bisa menjadi ibadah maksudnya kalau kita niatkan dengan ibadah ya, dengan niat misalnya supaya kita ingat kepada yang meninggal, ingat kepada kematian, supaya kita mau banyak ibadah dengan mengingat kematian, supaya kita bisa misalnya apa namanya eh, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, dan lain-lain. Nah, mendoakan itu kan sebuah ibadah. Baik, yang ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikrar. Hukum asal dari perintah itu adalah tidak menunjukkan harus berulang. Jadi hukum asalnya kalau diperintahkan sesuatu diperintahkan ya dilakukan sekali cukup. Begitu ya hukum asalnya. Sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa itu harus dilakukan berulang-ulang, maka harus dilakukan berulang-ulang. Misalnya sholat, apakah sholat itu sekali saja? Ya perintahnya kalau misalnya al-aslu fil amri, asalnya perintah itu menunjukkan sekali saja. Tetapi kan kemudian kita mendapatkan dalil yang lain bahwa sholat itu dilakukan harus berulang-ulang dengan dalil yang lain. Tapi kata wa aqimus sholah dan tegakkan sholat itu hukum asalnya adalah sekali saja. Kemudian kita bisa mendapatkan pemaknaan bahwa harus dilakukan berulang-ulang dengan dalil-dalil yang dengan dalil-dalil yang lain. Misalnya hadis Jibril yang menjelaskan tata cara yang menjelaskan waktu sholat. Sholat zuhur dilakukan dari mulai sekian sampai sekian, asar sekian sampai sekian. Nah itu kan penjelasan berarti harus dilakukan tiap hari karena waktu itu tiap hari berulang yang dijelaskan oleh Jibril itu. Baik, contoh yang perintah menunjukkan sekali saja adalah perintah ketika Rasulullah bersabda, Innallaha qad farada alaikumul hajja fahajju. Ini sangat jelas. Tahun 9 Hijriah menurut pendapat yang kuat dari para ulama, jumhur ulama, bahwa Rasulullah pernah bersabda, Innallaha farada alaikumul hajja fahajju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Kata berhajilah, lakukanlah ibadah haji, itu menunjukkan
Hukum asalnya harus dilakukan sekali saja, cukup. Tidak harus berulang. Maka ketika kemudian seorang sahabat ini dia berdiri bertanya, ya Rasulullah afikul amin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah harus kita lakukan setiap tahun? Rasulullah waktu itu tidak mau menjawab. Rasulullah diam saja. Kan perintahnya jelas, fahajju, berhajilah. Al aslu fil amri la yaqtadi at-tikrar. Hukum asal sebuah perintah tidak menunjukkan harus dilakukan berulang. Berarti kalau mengatakan fahajju, ya berhaji sekali saja. Kenapa sahabat ini berdiri bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Pertanyaan yang tidak perlu. Maka Rasulullah tidak mau menjawab. Kemudian dia mengulang pertanyaannya, afi kulli amin ya Rasulullah. Rasulullah masih tidak mau menjawab. Sampai yang ketiga diulang ketiga kali, afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Seandainya saya bilang iya, ya menjadi wajib setiap tahun. Karena saya adalah wakil dari Allah. Kalau saya mengatakan iya setiap tahun, berarti menjadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, tapi pasti kalian tidak akan mampu melakukannya. Maka nggak usah nanya gitu maksudnya. Ya sudah, kalau perintahnya umum begitu ya menunjukkan sekali saja. Jadi kalau secara asalnya, hukum asalnya satu perintah itu untuk satu kali perbuatan sampai ada dalil lain yang menjelaskan bahwa itu harus dilakukan berulang, maka kemudian harus dilakukan secara berulang. Eh, jadi hadis ini menjelaskan mengenai diperintahkan kepada kita untuk apa yang dilarang Rasulullah kita tinggalkan, apa yang dilakukan, ya apa yang diperintahkan Rasulullah kita lakukan. Ini semakna dengan firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah, maksudnya apa-apa ajaran yang dibawa, yang diajarkan Rasulullah, maka fakhuduhu, ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah larang, maka berhentilah. Berhentilah, maka artinya jangan kamu lakukan. Kalau kita lihat dalam syariat ini, yang dilarang itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang dibolehkan. Ini kalau kita membandingkan antara larangan dengan perintah, ya. Jadi sebenarnya larangan itu lebih sedikit daripada yang dibolehkan. Kenapa? Karena dalam muamalat, dalam kegiatan kita sehari-hari, al aslu fil muamalat itu al ibahah. Jadi hukum asal semua perbuatan kita sehari-hari itu boleh, mubah. Sampai ada larangan baru itu kita berhenti. Baru itu menjadi tidak boleh dilakukan. Nah, yang kita lakukan setiap hari kan banyak sekali. Aktivitas kita setiap hari itu banyak sekali. Dan itu semua hukum asalnya adalah mubah. Maka artinya yang dilarang jauh lebih sedikit daripada di yang boleh dilakukan. Contohnya misalnya kalau kita misalnya mau contoh yang paling jelas adalah mengenai makanan dan minuman. Dalam Al-Quran itu yang disebut dengan yang haram, yang tidak boleh dimakan cuma 5. Tidak boleh dimakan dan diminum ya. Yang kula ajidu fima uhya ilayya muharraman itu. Hanya daging babi, kemudian darah yang mengalir, kemudian sesuatu yang disembelih, sesuatu yang mati bukan disembelih, ya binatang yang mati tidak disembelih, dan sesuatu yang disembelih tapi dipersembahkan kepada selain Allah. Plus khamr, cuma 5 itu saja. Nabi menambahkan beberapa jenis binatang, binatang yang bertaring, binatang yang makan bangkai misalnya, burung yang makan bangkai, yang menjijikkan dan lain-lain. Tapi itu sedikit dibandingkan dengan semua jenis binatang dan semua jenis makanan yang ada. Dan kita harus yakini bahwa semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada manfaatnya bagi manusia. Dan tidak perlu kita mencari-cari ilatnya atau sebabnya, ya. Misalnya ketika Allah melarang kita memakan babi, kita yakin bahwa babi nggak ada manfaatnya untuk manusia. Manfaat itu bisa digantikan dengan makanan yang lain. Dan ketika dilarang pasti ada mudaratnya. Tanpa kita harus mencari-cari apa mudaratnya. Kita harus yakin dulu bahwa ini memang mudarat bagi kita dan tidak ada manfaatnya bagi kita. Kan kemudian orang mencari-cari mengatakannya kenapa dilarang babi itu? Karena ada cacing yang dia bisa berbahaya untuk tubuh manusia atau yang lain-lain. Ya pertanyaannya nanti kalau misalnya itu yang jadikan sebagai alasan kenapa dilarang, kemudian orang mengatakan kalau kita bisa membunuh cacing itu berarti jadi boleh dong. Ya tetap enggak.
Karena bukan itu sebab dia dilarang. Sebabnya dilarang kenapa ya? Karena Allah melarangnya. Sudah begitu saja. Allah melarang makan babi, ya kita tinggalkan. Dan kita harus yakin bahwa yang dilarang Allah SWT tidak ada manfaatnya bagi manusia dan ada madaratnya. Dan kalaupun ada manfaatnya, manfaat itu bisa digantikan dengan makanan-makanan lain yang dibolehkan. Maka semua yang dilarang Allah berupa makanan ataupun perbuatan itu adalah sesuatu yang memudaratkan. Misalnya berzina, yaitu perbuatan yang dilarang. Kita yakini itu adalah mudarat, tidak ada manfaatnya. Mungkin orang mengatakan ada manfaatnya, itu enak kok. Ya, tapi itu manfaat itu digantikan dengan syariat yang lain yang dibolehkan, yaitu menikah. Sama, tapi ini adalah sesuatu sama perbuatannya, tetapi yang ini halal, yang ini haram, begitu. Mencuri, sama-sama dapat uang misalnya. Iya, tapi ini kalau mencuri digantikan dengan apa? Digantikan dengan bekerja, dapat uang dengan cara yang baik. Jadi harus kita yakini seperti itu. Dan keyakinan ini membuat kita menjadi tidak pernah berpikir untuk nyobain sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini perlu kita, ini zaman kita Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda zaman sekarang ya, yang mereka mendapatkan informasi dari mana-mana, terlalu banyak informasi yang mereka terima. Itu kadang-kadang muncul ya perasaan seperti itu, pengen nyobain. Nah, maka yang harus kita tanamkan adalah mengenai sikap bahwa yang ini kita sebutkan di sini, bahwa apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang mudarat, tidak ada manfaat, dan kalau ada manfaatnya digantikan oleh hal yang dibolehkan manfaat tersebut. Maka itu saja yang kita yakini, sehingga tidak perlu mencoba melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita pahami bahwa Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan kadang-kadang bisa jadi kamu benci dengan sesuatu padahal di dalamnya banyak sekali kebaikan. Ya itulah seperti misalnya ketika kita meninggalkan yang dilarang ini, ya mungkin ada sebagian yang nggak suka ya, kan pengen orang merasakan kayak daging babi itu kayak apa, katanya enak. Tapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ketika kita meninggalkan apa yang dilarang Allah, banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan. Atau dalam ayat yang lain, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kamu cinta kepada sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Maka kita harus ikut Allah saja, tidak perlu menggunakan kebebasan kita, logika kita yang menabrak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bagian terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini yang dijelaskan adalah mengenai bahwa sesuatu yang dilarang dalam masalah ibadah itu menunjukkan haram. Kebanyakan ya, mungkin bisa jadi makruh. Tetapi kalau dalam adab, sesuatu yang dilarang dalam adab, adab itu adalah akhlak, dalam perilaku, dalam etika, dalam moral, itu menunjukkan makruh. Ini penjelasan ini disampaikan oleh para ulama. Dan sebaliknya kalau perintah, kalau dalam ibadah kebanyakan adalah wajib. Tetapi kalau dalam adab menunjukkan sunnah. Ini pendapat jumhur ulama dan secara eksplisit disebut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Imam Syafi'i juga saya baca mempunyai kutipan mengenai hal ini. Dan kalau dari kalangan kontemporer, Ustadz Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin juga menjelaskan ini. Jadi ini penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah misalnya nih, ketika dalam sebuah hadis Rasulullah, Ibnu Abbas berkata, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum wala akufa tauban wala sya'ran." Atau contoh yang mungkin lebih lebih jelas. Hadis Ibnu Abbas juga, ya gulam, Ibnu Abbas kalau tidak salah ya. Ya gulam, qul sammillah,
wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Ya gulam, samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan basmalah, wa qul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan kamu, wa qul mimma yalik, dan makanlah dengan mengambil makanan yang paling dekat. Nah, perintah untuk membaca basmalah, memakan dengan tangan kanan, dan mengambil makan yang paling dekat, ini adalah perintah dalam adab akhlak. Maka hukumnya bukan wajib, tetapi sunnah. Artinya, kalau ada orang makan dengan tangan kiri, tidak berdosa. Tetapi kalau dia makan dengan kanan, lebih baik dan berpahala. Demikian juga kalau orang makan tidak membaca basmalah, tidak berdosa. Tetapi kalau dia baca basmalah, lebih baik dan itu berpahala. Dan ini berlaku dalam masalah adab keseluruhannya. Contoh yang lain, bukti bahwa larangan ini, kalau yang tadi perintah, ini yang larangan. Larangan dalam adab itu menunjukkan makruh. Misalnya, Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali kalian minum dengan berdiri. Jangan sekali-kali minum dengan berdiri. Ini larangan, dan bahkan larangannya dengan ditambahkan nunut taukid, ya, nun yang untuk menunjukkan untuk menguatkan. La yashrabanna. Bukan hanya la yashrab ahadukum, tapi la yashrabanna. La yashrabanna, untuk menguatkan. Tetapi ternyata Rasulullah sendiri pernah minum dengan cara berdiri. Hadis Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah di Zam-Zam, Rasulullah minum sambil berdiri. Berarti menunjukkan bahwa larangan dalam masalah adab itu menunjukkan makruh, tidak wajib, tidak haram. Berarti minum sambil berdiri apakah boleh? Ya boleh. Maksudnya kalau dia berdiri tidak berdosa, tetapi lebih baik kalau dia minum dengan duduk. Baik, kemudian bagian yang selanjutnya mengenai hadis ini adalah ketika Rasulullah mengatakan, sudah hampir habis ya waktunya. Ketika Rasulullah mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Ketika ketika menjelaskan mengenai larangan, Rasulullah tidak mengatakan tinggalkanlah sesuai kemampuan, tidak. Tapi ketika perintah, lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau larangan itu tidak ada disertai sesuai dengan kemampuan. Karena larangan itu artinya meninggalkan. Meninggalkan itu artinya kita nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan aktivitas. Ya. Kita meninggalkan berzina, ya nggak usah berzina itu. Tinggal tidak berzina, kan tidak melakukan apa-apa. Jangan minum khamr. Artinya kita tidak minum khamr, ya tidak melakukan apa-apa. Makanya tidak ada ketika larangan tidak ada penjelasan sesuai kemampuan. Tetapi ketika melaksanakan perintah ada tambahan mastata'tum. Harus sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya kalau tidak ada kemampuan ya tidak menjadi wajib, tidak dituntut untuk melakukannya. Karena melakukan sesuatu itu, meninggalkan sesuatu tidak perlu modal, sedangkan melaksanakan perintah itu perlu modal dan perlu usaha. Makanya kalau ada orang mengatakan eh, neraka itu murah, ya melaksanakan yang dilarang itu murah, ya salah. Kita melakukan yang haram itu perlu modal juga kok. Baik, jadi intinya bahwa kalau untuk yang perintah ini disertai dengan ada sesuai dengan kemampuan. Karena Allah tidak memberikan perintah atau mewajibkan sesuatu atau memberikan taklif, ya, beban kepada manusia lebih dari apa yang dimampuinya, di atas kemampuannya. Maka ada kaidah la wajiba ma'al ajzi, tidak ada kewajiban bersama dengan ketidakmampuan. Jadi kalau tidak mampu maka tidak menjadi wajib, dan ini berlaku untuk semua hukum, termasuk sholat. Bahkan ya, sholat itu wajibnya ya harus berdiri. Berdiri adalah rukun sholat begitu. Tetapi kalau tidak mampu ya rukun itu kemudian menjadi gugur. Rukun sholat itu misalnya ruko, sujud. Tapi kalau tidak mampu, nggak mampu ruko, nggak mau sujud, ya gugur. Karena la wajiba ma'al ajzi. Dan ini merupakan salah satu karakteristik dari syariat bahwa dia mempunyai fleksibilitas seperti itu.
Maka Rasulullah mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Salatlah dengan berdiri ya kalau mampu. Kalau nggak mampu duduk. Kalau nggak mampu lagi miring. Kalau nggak mampu lagi terlentang. Kalau nggak mampu lagi ya berarti nggak bisa salat. Ulama berbeda pendapat mengenai manakah yang lebih utama atau lebih tinggi derajatnya, meninggalkan larangan atau melaksanakan perintah. Pendapat pertama mengatakan meninggalkan larangan lebih tinggi derajatnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa melaksanakan perintah lagi lebih tinggi derajatnya. Dalilnya adalah iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam dan menolak, maka dikutuk sampai hari kiamat. Jadi iblis kan disuruh diperintah tapi nggak mau. Maka kemudian gara-gara dia nggak mau dikutuk sampai hari kiamat. Sedangkan Nabi Adam dilarang makan buah buah sajaratul khuldi itu. Dilarang makan buah itu larangan dan kemudian Nabi Adam tetap melakukannya tapi kemudian bertaubat dan kemudian diampuni. Pendapat mana yang lebih kuat menurut Syekh Saleh Ali Syekh bahwa melaksanakan perintah itu lebih tinggi derajatnya daripada meninggalkan larangan. Oleh karena itu jangan sampai kita meremehkan perintah. Jadi yang perintah-perintah ini terutama yang wajib-wajib ini jangan kita remehkan. Sholat misalnya termasuk di antara yang wajib dan perintah dan wajib. Maka jangan sampai diremehkan. Oleh karena itu bagi para dai memberi motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan perintah lebih utama daripada memotivasi meninggalkan larangan. Ya. Baik, yang terakhir sekali dari hadis ini adalah Rasulullah mengatakan innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Sesuatu yang menjadi penyebab di apa namanya eh, membinasakan orang-orang sebelum sebelum kita adalah karena banyak bertanya kepada para nabi dan banyak berselisih paham dengan para nabi ya. Berselisih maksudnya ngeyel ini ya. Tidak mau tunduk dengan nabi, ngeyel dengan para nabi. Dan banyak bertanya. Kenapa banyak bertanya ini menjadi sebab mereka binasa? Karena banyak bertanya ini maksudnya banyak bertanya yang tidak perlu. Bertanya tapi tidak perlu. Bertanya tapi untuk ngeyel seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika diperintahkan untuk menyembelih baqarah itu, menyembelih sapi dalam surat Al-Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Kemudian mereka mengatakan, kami nggak tahu sapi yang gimana. Dijelaskan sapi yang begini. Kita masih nggak tahu lagi yang gimana, warnanya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak jadi melakukan perintah itu. Karena apa? Karena banyak bertanya. Maka bertanya yang dengan niat untuk ngeyel ini yang tidak boleh. Ya, jadi ini maksudnya adalah bertanya dengan niat ngeyel ya. Bertanya dengan niat untuk seperti lari dari perintah tersebut. Itu yang dilarang. Dan juga untuk konteks sahabat Nabi Muhammad SAW pada zaman itu mereka juga dilarang untuk banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu. Kenapa? Karena setiap pertanyaan yang berhubungan dengan syariat maka itu akan dijawab dengan wahyu. Dan kalau dijawab dengan wahyu maka akan menjadi hukum. Artinya berpotensi membuat hukum menjadi lebih banyak, lebih rumit, lebih susah untuk dilakukan. Maka dalam Al-Maidah ini larangannya kepada para sahabat pada zaman itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan bertanya tentang sesuatu yang kalau dibuka, dijawab untuk kalian, pertanyaan itu menjadi buruk bagi kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Dan semua pertanyaan yang kalian tanyakan ketika Quran masih turun itu akan dijawab dengan wahyu. Afallahu anha wallahu ghafurun halim. Allah mengampuni kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Jadi para sahabat itu dahulu dilarang banyak bertanya karena dikhawatirkan pertanyaan yang tidak perlu itu membuat hukumnya menjadi semakin banyak, semakin susah untuk dilakukan. Dan itu kemudian diikuti oleh para sahabat pada waktu itu ketika ayat ini turun maka mereka tidak terlalu banyak bertanya. Apakah kemudian itu berlaku bagi kita? Tentunya berlakunya itu adalah bagi orang yang
bertanya tapi dengan niat untuk ngeyel tadi atau untuk sekedar berfoya-foya dengan pertanyaannya. Nanya bukan dengan niat ikhlas pengen tahu, tapi nanya dengan niat untuk misalnya yang uji yang ditanya atau nanya dengan niat supaya nyari hal-hal yang unik, yang aneh, yang membuat orang misalnya kagum atau bagaimana ya. Intinya adalah bertanya, yang dibolehkan adalah bertanya memang dalam rangka untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lebih baik. Baik Bapak dan sekalian, saya kira demikian untuk hadis yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad Dahlan atas penyampaiannya. Tadi cukup jelas diterangkan oleh Ustadz terkait dengan hadis ke-9 dari Arba'in An-Nawawiyah. Baik, kita langsung saja ke sesi tanya jawab nih. Ada dua pertanyaan masuk. Dari yang pertama dari Pak Sol. Nggih, tanya Ustadz, bagaimana sikap kita saat sebagian umat Muslim abai terhadap larangan cuek, apatis, sehingga sebagian melakukan larangan karena kealpaan atau ketidaktahuannya. Misalkan peredaran minum khamr atau miras yang disosialisasikan masif di masyarakat, bahkan ada pembelaan untuk penjual, yaitu dia berbuat baik dengan sos bantuan lain pada masyarakat. Tafadhol Ustaz. Ya, sesuatu yang jelas diharamkan ya harus ditinggalkan ya. Ini tidak ada tawar menawar mengenai hal ini. Maka tadi saya mengatakan bahwa dalam hadis itu ketika larangan tidak ada kata-kata mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian, tidak ada sama sekali. Jadi harus ditinggalkan ya ditinggalkan. Yang haram ya harus ditinggalkan. Tidak ada tawar menawar dalam hal itu. Ya memang kita sadari bahwa kita hidup di zaman ketika masyarakat begitu permisif dan apa namanya ya kompleks sekali ya hal yang kita hadapi saat ini. Tetapi itu tidak membuat kita sebagai seorang muslim yang mempunyai komitmen untuk ragu atau menjadi luntur ya. Dan menjadi kewajiban kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kita untuk menyadarkan, untuk memberikan memberikan pencerahan kepada mereka bahwa ini dilarang. Ya tidak dilarang itu ya haram, haram itu ya neraka, neraka itu ya sakit begitu. Jangan hanya karena tren misalnya ya kita lihat misalnya para selebriti melakukannya dan itu mungkin di antara hal yang menjadi tantangan bagi kita bahwa sekarang orang promosi melakukan kemaksiatan itu di depan khalayak dengan gagah berani ya, di YouTube atau di mana-mana ya di depan kamera begitu ngajakin orang untuk berbuat maksiat ya itu kalau konsekuensinya sangat besar sekali ya. Dia bukan cuma dapat dosa minum khamernya dia, tapi bahkan dosanya orang ikut dia untuk minum khamer. Semua orang yang mengikuti dia minum khamer jadi dosanya ditanggung dia juga. Maka kita punya kewajiban untuk melakukan nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubah kemungkaran tersebut. Kalau mampu dengan tangannya, dengan kekuatannya. Bagi yang punya kemampuan sebagai legislator misalnya atau orang-orang yang punya kekuasaan di tingkat eksekutif dalam jenjang apapun, sesuai dengan kapasitasnya dia harus melakukan nahi mungkar ya, dengan yang bisa dilakukan. Kalau anggota DPR misalnya ya dia melakukannya dengan menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang eksekutif ya misalnya dia membuat peraturan-peraturan yang tidak melanggar syariat. Atau yang kemampuan yang lain ya termasuk misalnya Kapolda atau yang lain ya yang punya kemampuan untuk melakukan itu menerapkan hukum yang sesuai dengan aturannya. Dan kita juga kalau mampu ya melakukannya dengan kemampuan dengan kekuatan. Tetapi kalau tidak mampu fa'ilam yastati fabil lisan ya dengan lisannya. Lisan ini termasuk tulisan. Tulisan itu misalnya di media sosial atau misalnya menulis naskah khutbah Jumat juga bisa itu termasuk di antaranya. Atau menulis di kolom-kolom di media sosial atau di mana. Atau menyebarkan melalui WhatsApp juga termasuk. Ya, dengan menulis misalnya, men-share mengenai larangan khamr dan lain-lain. Itu adalah di antara hal yang kita bisa lakukan. Fa'ilam yastati fa biqalbi kalau tidak mampu dengan hatinya. Wadzalika aful iman tapi adalah yang paling lemah.
Kalau saya kira pada zaman kita minimal kita masih bisa dengan lisan ya. Orang ngomong tidak ada yang larang minimal ya. Kalau ngomong kita benar, tidak melanggar hukum, tidak melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain-lain, ya kita tidak akan kena kena pasal dan itu bisa kita lakukan. Jadi ini bukan hal yang sepele, ini adalah orang melanggar syariat terang-terangan, maka kita harus melakukan nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi masuk dari Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz soal polemik hukum haramnya musik. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal ini serta dalil-dalil untuk menguatkan keyakinan dan sikap kami? Afan. Tafadhol Ustaz. Eh, Nanti silakan dibuka di website IKD. Saya menulis mengenai ya baru bagian pertama, tapi itu mungkin beberapa kaidah yang bisa diambil ya mengenai musik di website IKD DIY. Silakan dibaca. Tapi intinya adalah bahwa menurut saya musik itu tidak haram sesuai dengan pendapat Syekh Qardawi, tetapi musik bisa menjadi haram kalau disertai hal yang diharamkan. Misalnya mengajak kepada kemaksiatan atau melecehkan orang dan lain-lain. Tapi musik sendiri tidak ada dalil yang qat'i yang yang qat'iyud dilalah dan qat'iyud thubut ya mengenai haramnya musik. Qat'iyud dilalah itu artinya menunjukkan keharamannya secara qat'i. Qat'iyud thubut itu artinya validitasnya adalah qat'i. Qat'i itu artinya 100% ya. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Nah, itu tidak disepakati minimal oleh para ulama. Oleh karena itu, eh, kalau saya pribadi mengikuti pendapat Syekh Qardawi bahwa musik itu hukum asalnya adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram kalau disertai dengan hal-hal yang diharamkan. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan dibaca di website IKD. Iya, wallahu alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Nanti bisa coba kami carikan dan kami bagikan juga ke grup peserta terkait dengan jawaban berkaitan dengan hal ini. Nggih. Baik, karena cukup ada dua pertanyaan dan memang waktu juga sudah habis, maka kita cukupkan untuk kajian pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan untuk Ustadz Ahmad Dahlan atas penyampaiannya dan juga jawaban pertanyaannya pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan juga kepada seluruh peserta ngaji online pagi ngopi bareng IKD Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kita semua istiqomah untuk belajar dan bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang, masih di ngaji online pagi bareng IKD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.